faktanya kami terlebih dahulu diapresiasi di luar negeri sebelum kemudian disambut di negeri sendiri. Sorry Indonesia, Iya. but that's true. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton yang berada di luar sana. So hari ini aku Anik daripada Music Addicts and Aku Afiq dari Music Addict juga. so hari ini kita orang ada satu exclusive things to share with you guys today, di mana kita akan menemu ramah sebuah band yang mungkin korang tak perlu diperkenalkan lagi sebab dia rising stars. Dia already playing Wacken, dia play a big festival seluruh dunia. So saya mempersembahkan Voice of Baceprot. So hi guys. So ada Hai. Right. Kita buat live ni in conjunction to VOB punya concert bertempat di ZKL pada 19 Februari. Dan bukan itu saja, kita ada band Blind Tribe as a opening band. Dan juga kalau siapa-siapa nak beli tiket, kalian boleh beli tiket di link yang kita sediakan di komen dan juga di post. So tengok berseri-seri kita pada malam ini. So before that, sebelum kita start everything kan, sebab mungkin ada yang kenal VOB, Voice of Baceprot, ada yang tak kenal siapa VOB ni kan. So boleh kalian ceritakan sedikit latar belakang VOB dan bagaimana terlahirnya idea untuk menubuhkan trio menggabungkan muzik metal yang kasar dan juga imej berhijab. Oke. Ibu sejarah. Ya, jadi awalnya itu kami VOB itu ikutan eskul teater atau drama musikal di sekolah dan saat itu kami mendapat peran sebagai anak band yang harus memainkan alat musik secara langsung. Dan setelah beberapa kali latihan mainin gitar, ternyata kita malah keasikan di musiknya, di alat musiknya itu. Dan kami sadar bahwa kami ternyata memang lebih suka memainkan alat musik daripada acting. karena ya Actingnya buruk. dia jelek. Jadi ya udah deh diterusin latihan main musik, main alat musiknya sampai akhirnya memutuskan untuk terus ngeband. Dan kami benar-benar mencintai musik ini karena musik ini memberi kami kebahagiaan. Sedangkan hijab adalah penutup kepala yang sudah kami gunakan sejak sebelum membentuk band. Jadi sejak mula tak pernah ada ide untuk menggabungkan metal dan hijab sebagai sebuah formulasi karena itu adalah dua hal yang berbeda. Orang-orang lah yang kemudian mencocok-cocokkan itu saat kami muncul. Sama hanya dengan image perempuan berhijab yang harus tampil lembut, anggun, dan lain-lain. Di mata kami itu hanya cara pandang yang dibentuk orang-orang pada perempuan berhijab sih. Mantap sekali jawapannya. Mantap sekali. Jangan serius sangat. Kita santai je malam ni. Sebab tu lah. Santai. Tolong. Simpan Ini nama. nervous banget. Mode getar. Okay. So buat yang tak tahu, sekarang ni tadi kita just share lah dekat kepada penonton yang berada di luar sana. Voice of Baceprot sekarang berada di Indonesia, kita di Malaysia. So timing pun berbeza kan. So sebelum tu Fik, sila. Alright, so dari pemerhatian kami, VOB menerima sokongan padu dari peminat muzik di Indonesia, malah dari kerajaan. Tapi in the beginning, VOB receive a lot of hate. Ada yang kata kalian adalah band gimmick. Jadi boleh berikan komen tentang ini? Awalnya kami memang kurang mendapat support. Utamanya karena ketidaktahuan orang-orang terdekat kami mengenai musik yang kami usung. Tapi sekarang setelah mereka tahu bahwa tak ada yang salah dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, mereka mendukung kami sepenuhnya. Okey. Maksudnya asal tak ada apa-apa lebih lama dah ada support lah daripada luar sana, betul? So I think untuk sebuah band yang diberi nama Voice of Baceprot ataupun VOB kan, kalian ni ada bakat dan skill yang hebat di usia muda. Cuma ini soalan, kalau kita tanya kan, soalan standard lah. Kalau mesti ada orang akan tanya kalian juga kan, tapi kita saja je tanya in bahasa Malaysia. Kau tahu
siapa yang give you guys an influence, mempengaruhi kalian untuk memulakan sebuah band? Ataupun mungkin ada individu yang mempengaruhi kalian untuk memulakan band? Sebenarnya orang yang mengajarkan kami bermain instrumen dan membantu kami membentuk band itu adalah ada namanya guru kami dulu waktu kami umur 14 tahun di sekolah, namanya Abah Ersa. Dia pembina teater sekaligus guru bimbingan konseling di sekolah. Dari awal kita memang belajar alat musik sama-sama dari nol, dari tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa mengenai instrumen musik. Dan setelah diajarkan dasar-dasarnya, teknik dasar oleh Abah, kita mencari tambahannya dari YouTube. Jadi untuk menambah skill kita cari dari YouTube, karena memang kita bertiga masing-masing tidak ada latar belakang musikal. Di keluarga kami yang jadi musisi cuma kita bertiga, tidak ada yang lain. Baru setelah awal 2020 saat kami sudah pindah ke Jakarta, baru kami mendapat mentor yang lebih profesional di bidang ini. So, is there ada tak band yang betul-betul macam bila dengar band tu, you guys decide that okay, we form a band? System of a Down. System of a Down. System of a Down. Okay. Alright. So berdasarkan band yang VOB sebutkan, which is System of a Down. Yeah. So how this band influence you guys untuk menubuhkan band dan influence you dalam pengubahan lirik dan juga muzik? Berdasarkan band yang VOB sebutkan tadi, which is System of a Down. So how this band influence you guys dalam gubahan muzik dan juga penulisan lirik? Is there a certain element daripada System of a Down? Ya, jadi kami memang menyukai System of a Down dan sebenarnya ada dua, Rage Against the Machine dan System of a Down. Kami menyukai Oke, aku yang jawab kan. Jadi kami menyukai cara mereka memainkan instrumen masing-masing dan komposisi musik mereka lah. Selain itu, kami juga suka dengan keberanian mereka dalam menyuarakan isu-isu besar. Maka dari itu sampai saat ini mereka tetap jadi inspirasi terbesar kami dalam bermusik. Tapi di luar itu kami juga masih terus mendengarkan musik-musik lain buat nambah eksplorasi skill kami lah. Since you guys ada share tentang you guys punya idol kan, I mean you guys macam ceritakan tentang Rage Against the Machine tu menyuarakan tentang hak kehidupan, betul? Hak sama rata. Betul. So saya mau tanya macam apa what the point of view from you guys about the bila main music heavy tapi mengenakan pakaian hijab, sedangkan banyak je artis di Indonesia maupun di Malaysia specifically bertudung tapi boleh bernyanyi, boleh buat persembahan. Adakah isu tu datang dari genre? Kalau pop dibenarkan di Indonesia, kalau metal enggak dibenarkan, sebab di Malaysia pun ada isu tu juga sebenarnya. So boleh dapatkan you guys punya information about this? Iya. Kami banyak mendengar atau melihat komentar-komentar seperti itu sih datang dari banyak orang. Tapi dari pengalaman kami, kebanyakan dari mereka yang berkomentar seperti itu adalah orang-orang yang justru tidak mengikuti perjalanan kami. Jadi tidak tahu persis apa yang kami kerjakan. Selain itu juga kami pikir mereka juga nggak pantas mendapat perhatian dari kami gitu. Tapi bagaimanapun karena kami menghargai kebebasan berpendapat, komentar mereka itu ya kami anggap sebagai bagian dari kemerdekaan mereka untuk berkata apapun, termasuk mengenai VOB gitu. Ya, pesanan saya buat semua penonton di luar sana maupun yang sedang melihat kita punya live ni, janganlah kutuk orang lain, janganlah judge orang lain. Just do whatever you want to do and do the research first. Do the research first. Sedia maklum, VOB sekarang sudah jadi international brand. Banyak sudah perform di pentas antarabangsa such as Wacken Open Air pada tahun 2022. So at that time,
adakah kalian benar-benar sudah bersedia untuk membawa muzik VOB ke luar negara ataupun you like just go with it? I mean, you just go with the flow. Oh. Sejak awal sih kami memang mempersiapkan agar musik kami juga bisa didengarkan dan dimainkan di mana saja. Jadi tidak hanya di Indonesia. Bisa jadi karena memang faktanya kami terlebih dahulu diapresiasi di luar negeri. Sebelum kemudian disambut di negeri sendiri. Sorry Indonesia. That's true. Dan salah satu cara yang kami tempuh adalah membiasakan diri untuk membuat lagu dalam bahasa Inggris di samping bahasa Indonesia dan juga Sunda. Macam lagu terbaru kalian, which is God Allow Me to Play Music. So itu lirik memang kalian tulis ataupun ada bantuan dari penulis lirik dari luar lah? Jadi untuk kepenulisan lirik ini memang masih dibantu oleh mentor kami, Abah Ersa, oleh guru kami tadi. Tapi memang lirik yang ditulis di situ adalah hasil dari obrolan kami berempat. Gitu, karena saat itu ditulisnya saat kami masih sekolah. Jadi bahasa-bahasa kami saat itu masih sedikit agak kasar dan oleh Abah dihaluskan gitu. Since you guys ada share pasal penulisan lagu kalian pada mulanya macam sedikit kasar, kemudian ada dapat bantuan daripada Abah Ersa, betul? So maksudnya kalian juga masih belajar, betul? Untuk dihaluskan. Saya percaya VOB di masa hadapan mungkin dengan masih lagi ada bantuan Abah Ersa, tapi kalian akan bergerak lebih jauh bersama dia. Itu yang saya cuba maksudkan. Betul? Alright. So since you guys dah perform di luar negara macam Wacken Festival, betul? So adakah sebarang you guys have some experience bila berhadapan dengan Islamofobia di luar negara? Yalah, kalau kita di luar negara kan, kalau pakai hijab ni kan macam ada orang yang judgemental gitu. Dia akan cakap macam why you guys wearing hijab, why you guys wearing this one. Mungkin kalian ada jawapan? Kebanyakan yang kami alami hanya sekedar memandang dengan curiga saja kehadiran kami di sana. Ada juga yang daripada berpapasan, mereka lebih baik untuk putar arah, tidak mau berpapasan dengan kami. Atau kadang mempertanyakan dengan nada sedikit sinis. Misal ada beberapa wawancara yang bertanya, dipaksa siapa untuk mengenakan hijab gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang mikir bahwa hijab adalah lambang opresif atau semacamnya gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang sampai berani menyentuh atau amit-amit melakukan kekerasan secara langsung, tidak ada, alhamdulillah. Apa impian kalian dalam industri muzik pada masa akan datang? Sekarang VOB sedia maklum sedang hangat diperkatakan oleh peminat luar negara. So you achieve that, so what's the next target? Ada planning nak macam receive nomination dalam Grammy Award of Best Metal Performance ke? Nak masuk carta Billboard ke? So what's the next target? Next target. Oke. Kami berharap untuk bisa semakin melebarkan sayap sih ke negara-negara seperti Eropa, Amerika, terus juga festival-festival musik di luar negara, di seluruh negara, di seluruh dunia, di seluruh dunia. Kami juga berharap bisa bekerja sama dengan musisi-musisi internasional atau mungkin produser ya. Semoga kita makin banyak dipertemukan dengan orang-orang hebat di luar, orang-orang hebat dan orang-orang baik di luar sana. Amin. Masuk Grammy juga ya, boleh deh. Masuk Grammy. Since kalian ada menyebut tentang mau bekerja sama bersama produser kan, produser di masa hadapan kan, kalian ada impian tak dengan siapa produser yang kalian ingin bekerja sama? Macam ada plan ke, macam ada impian? Sejauh ini belum sih. Jadi kami belum punya daftar-daftar nama siapa yang baru ngayal. Untuk produser ya, kalau musisi ada. Siapa itu kalau pemusik? Sekarang kami lebih pengen mencoba dengan yang lebih
internasional, lebih ke di luar Indonesia. Mungkin System of a Down terlalu tinggi mimpinya. Tapi kalau macam saya ada perasaan yang kalian mendapat pujian, malah galakan daripada pemuzik luar, seperti contoh Tom Morello ada membeli galakan, even Slash. So System of a Down macam mana? Dia orang ada perasaan tak? As for now. Sejauh ini System of a Down belum ya, belum lagi. Tapi ada mungkin mereka belum tahu bahwa kami ada dan hidup di dunia ini. Anyway, just now since VOB ditubuhkan, VOB dapat banyak liputan yang positif daripada media antarabangsa, termasuk daripada majalah Metal Hammer yang menulis VOB sebagai the best metal the world needs right now. Even though macam tadi saudara Afiq pun ada kata pemuzik metal juga mengangkat kalian. Bagaimana kalian respond to this thing? Kami sih tentunya merasa bangga dan terhormat sih atas pengakuan dari media besar serta musisi-musisi hebat yang jadi idola kami juga sih sebetulnya. Dan ini tentunya menjadi bukti bahwa musik selalu punya tempat bagi siapapun tanpa memandang usia dan latar belakang. Dan ini menjadi motivasi kami untuk menekuni bidang ini hingga semampu kami nanti. Hingga tua mungkin kalau kami mampu. Selama masih kuat berdiri. Sampai nenek-nenek. Aduh, dia ni kakak dia. Kita tak tahu. Aduh. Okay, saya sudah mendengar beberapa lagu daripada VOB, such as lagu God Allow Me to Play Music, PMS, Not Public Property dan lain-lain. So apa yang saya perasan, dari segi lirik dia mengangkat isu feminisme dan hak wanita dalam kebebasan dalam berpakaian dan juga bersuara. So in the future, this lyrical concept akan diteruskan ataupun kalian akan cuba eksperimen dengan lirik lain? Mungkin you guys ada nak sampaikan something in the future but different from the feminism topic. Semua kemungkinan masih sangat terbuka untuk terjadi ya, apalagi jika mengingat bahwa kami masih terus mengeksplor banyak hal, baik dalam kepenulisan lirik maupun skill bermusik. Tapi yang pasti adalah kami akan terus bersuara mengenai apapun yang terjadi di sekeliling kami. Yang memang pokoknya kami nggak akan diam dan akan terus bersuara untuk hal-hal yang memang patut untuk disuarakan. Okay, so untuk next single, boleh beri bayangan sedikit tak lirik itu tentang apa? Masih kurang, masih seputar isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan sih, lebih fokus ke sana. Aduh, takut bocor. Jangan bocor. So afraid, itu spoiler. So untuk project yang akan datang, is it a single ataupun ada perancangan untuk buat album? Full album lah. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini sedang proses dan sudah ada. Ya Allah, takut ke spill. Soalnya ini dirahasiakan. Tapi yang pasti memang sudah ada beberapa lagu tabungan yang masuk, dan kami memang sekarang lagi sibuk-sibuknya bolak-balik untuk ke studio gitu. Okay. Tapi tak apalah, InsyaAllah album kalian akan siap, and then kalian memilih world tour. Amin. And buat persembahan lagi selepas 19 Februari, mungkin kalian akan buat persembahan lagi di Malaysia. Mungkin di Amin. Sebab kalian membuat persembahan di luar negara, di Eropah, di sana sini, kemudian baru datang ke Malaysia. Macam wow. So macam it's a great honor for us as a metal fan in Malaysia. So I just nak tahu pasal interview, sebab I tertarik dengan you guys ni interview bersama Kerang. Ya. Dia punya ayatnya berbunyi begini. At first,
we are treated differently for being a female band because it's maybe not a common thing, especially where we live. But when we got to big cities like Jakarta, people are kind and we got a lot of support from local musicians. We met a lot of metalheads and learn a lot more about metal and give a great experience. Kat sini saya terfikir tentang persepsi, which is adakah persepsi muzik metal di kota-kota kecil ni semakin baik berbanding dahulu ataupun perlu ada usaha lain yang kalian perlu dilakukan oleh semua orang? Sebenarnya dari waktu ke waktu pandangan orang-orang sudah semakin banyak berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Tapi hal itu belum bisa dijadikan jaminan bahwa berbagai macam diskriminasi tidak akan menimpa band-band perempuan lain yang terlibat di skena ini. Jadi tentu masih diperlukan usaha-usaha lain untuk mengubah pemikiran orang-orang tentang apa itu metal dan terutama mengenai siapa saja yang boleh dan tidak patut untuk terlibat di skena ini. Okay, but I think from time to time, insyaAllah akan ada lebih banyak supporters, especially for metal kan. Sebab isu diskriminasi terhadap genre ni pun boleh kata agak rumit, bukan sahaja di Malaysia, malah di dunia juga kan. Mungkin di setengah dunia. Mungkin di setengah tempat mereka menerima metal, tapi di tempat lain mereka enggak menerima. Ditambah lagi dengan persepsi manusia terhadap pemuzik metal ni kan. Mungkin yang rambut gondrong enggak bisa menyanyi metal ataupun yang lainnya. Cuma kita ada soalan daripada Encik Agus Arlani. Mereka bertanyakan tentang durasi berapa lama perform di Malaysia nanti. Okay, so right now kita akan masuk di bahagian yang di mana VOB akan buat persembahan di Malaysia pada 19 Februari. And also the band opening is a Blind Tribe, wakil daripada Malaysia. So boleh cerita sikit idea yang kalian dapat. Maksudnya macam mana kalian terfikir, okay, the next destination is Malaysia. Apa yang kalian lihat dalam Malaysia itu sendiri? Sebenarnya yang membuat menarik adalah justru mimpi ke Malaysia ini sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum kami pergi ke Eropa, mimpinya Asia dulu dan salah satunya adalah Malaysia. Kebetulan 2018 pada saat awal-awal memulai pun ada beberapa konser di Indonesia yang justru penontonnya ada yang datang dari Malaysia karena ingin melihat kami. Dan kami berpikir bahwa suatu saat kami harus manggung di sana. Dan kebetulan kemarin musisi Indonesia kan ada beberapa yang memang sudah duluan manggung di ZEP Kuala Lumpur. Dan ternyata kami juga ditawari kesempatan untuk di sana juga dan kami tentunya sangat bersemangat dan kami yakin ini tentunya bukan jadi kabar baik buat VOB saja tapi juga untuk fans-fans atau bala cepret di Malaysia. Wah. Dan soalannya tentang durasi, berapa lama perform di Malaysia nanti? Boleh share sikit? Mungkin boleh spoil something dekat sini? Durasinya kira-kira mungkin kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam. Berapa lagu? Anggaran? Waduh. Ada cover song tak? Ada cover song tak? Harus dirahasiakan. Alright, so I just nak tanya. Okay, macam you cakap, kalian cakap dekat international you punya idola adalah System of a Down. Yeah. So what about band di Indonesia? Ada band di Indonesia tak yang you anggap the best metal band? Ada. Trio metal, big metal in Indonesia. Oh yeah. Burger Kill, Burger Kill of course. Seringai. Oh, Seringai. Dan Death Squad. Oh, Death Squad itu sudah next level gitu. Iya. I think bukan sahaja di Indonesia, malah di Malaysia juga meminati Death Squad, meminati Burger Kill, Seringai. Dan kemungkinan ramai saja yang mau menonton kalian. So saya cuma mau bertanya tentang kalian punya plan for the future after this concert in Malaysia. Ya, mungkin kalian akan perform di tempat lain, bukan? So boleh share sikit kalian punya perkembangan selepas ini. What's next for VOB? Sejauh ini mungkin kami akan fokus dulu album. Yes. Fokus dulu album karena ya
Kami tahun ini usia band VOB ini sudah menginjak 9 tahun. Hampir 10 tahun. Jadi menurut kami album ini harus sudah jadi rencana utama. Dan kami sedang terus mengusahakan itu. Tapi di samping itu juga kami sangat mengharapkan untuk bisa tur Indonesia. Ya, karena kami sudah 2 kali tur Eropa, tapi tur Indonesia belum. Semoga segera. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Ya, untuk persembahan di ZKL nanti kan, apa yang macam mungkin saya ada tanya tentang persiapan kalian. Macam kalian mungkin sedang bersiap sedia untuk performance di Malaysia dan sebelumnya di Bandung, betul? Di Hellprint. Ya, kemudian apa yang peminat Malaysia boleh expect daripada kalian? Yang pasti kami berusaha bersiap sebaik mungkin untuk Malaysia. Ada beberapa juga kejutan yang kami siapkan, tapi kami berharap ya kalian bakal terkejut. kami berharap kalian akan terkejut dengan kejutan ini karena kami memang mempersiapkannya. Wah, nampak gayanya kalian menyimpan impian nih. Harus dilihat. Ya, kemudian untuk yang nak beli tiket, lagi sekali saya ulang, boleh beli tiket di link yang disediakan. And lagi sekali saya ulang, kita VOB akan buat persembahan di ZKL pada 19 Februari bersama dengan band Blind Tribe daripada Malaysia. Dan juga so for the last question, lalang kita pergi last question kan. Boleh kata-kata terakhir dan pesanan kepada peminat VOB di Malaysia sempena konsert yang bakal berlangsung di ZKL pada Februari nanti. Pada bulan inilah, 19 bulan. Untuk kawan-kawan Balaje Prod Malaysia, ayo segera amankan tiket kalian dan sampai bertemu tanggal 19 Februari nanti ZEP Kuala Lumpur. Stay safe and stay healthy and see you soon. Alright, tapi itulah kita baru nak rap benda ni, tapi ada soalan lain, minta nyatakan gitar dan gadget masing-masing. Kalian ada benda yang ingin share berkenaan instrumen kalian, gitar, brand apa yang kalian gunakan, favorite brand. Ya, mungkin kalian ada impian ke apa, maybe before kita tutup this live. Dari sini. Aku sekarang pakai bass dari Warwick, dan untuk preamp-nya pakai Sadowski dan juga Helix. Ya, alat impian Another Warwick. Ya. Warwick yang lain mungkin Warwick yang 5 string or 6 string maybe. No. Jangan 7 strings. Wow. Jangan 7 strings. Too much. Alright, kita nak tanyalah Alang sudah bercerita tentang bass. Who's your favorite musician dalam permainan muzik? International? Tak kisah. Maybe you can give like international satu, lokal satu. Favorit musician. Jadi sebenarnya kita bertiga punya favorit yang berbeda. Walaupun untuk influence VOB tetap yang tadi System of a Down dan Rage Against the Machine, tapi untuk kita bertiga beda-beda. Aku sendiri sebenarnya menyukai hip hop. Salah satunya adalah Eminem. Selain itu untuk metal menyukai Lamb of God, dan sekarang sedang banyak mendengarkan Otep dan Spirit Box. Oh, Spirit Box ah. Kalau gitar, okay. Favorite guitarist? Favorite guitarist Tom Morello. Oh, Tom Morello. For the drumnya? I think the drum, kalau drum memang susah kan, macam bawa banyak barang kan. Mungkin ada preference sendiri untuk bawa setiap kali live. Apa? Drum impian. Mun live snack mau naon? Alat. Yes. Kalau sekarang aku bawa double pedal sama snare aja sih, sama kursi.
untuk sementara ini. Ya, equipment yang dibawa cuma Equipment 3. yang dibawa cuma 3. Iya. Aku double pedal pakai Tama, Speed Cobra 310. Kalau snare-nya aku pakai Gretsch Black Hammer. Gretsch Black Hammer. Ya. Favorite drama? Ini soalan kosong ni. Favorite drum? Kalau aku suka banget Mario Duplantir. Gojira. Okay. Alright. So, ada lagi soalan? Dah habis tanya lagi. Tak apa, kita layan dulu. Kalau band Malaysia, kalian pernah mendengar beberapa band dari Malaysia? Ataupun artis dari Malaysia pernah mendengar? Search. Ya. Siapa? Aku punya satu yang artis dari Malaysia yang aku sangat suka. Siapa? Datuk Siti Nurhaliza. Wih. Favorite song dari dia? Aku tetap. Apa? Favorite song dari Datuk Siti Nurhaliza? Wajah Kekasih. Wih, lagu legend lah. Barang rare. Dai. Aku suka dengerin lagunya. Ada tahu tak band metal dari Malaysia? Band metal dari Malaysia ada? Ada tahu tak? Ada kenal? No, not yet. Belum lagi. Baru mendengarkan yang nanti mau manggung sama kita sih. Blind Tribe. Ya. Alright, so ada satu komen. So I think ini dah cukup lah sebab ada satu last comment which is related to drop D atau drop C pilihan anda. Drop D. Kenapa? Untuk sekarang. Sekarang. Kenapa drop D? Karena untuk sekarang untuk tune musik yang kita mau masih cocok di drop D. Kalau untuk sekarang masih terlalu you know what I mean. Ya, faham. Ya, mungkin kena dengan apa yang kalian lakukan sekarang lah. Kalian prefer guitar and the bass in the drop D selain daripada drop C kan. Tapi sini kan sebelum I think this is the last one lah. Sebab nanti daripada banyak komen ni banyak bercerita tentang Siti menghayal, Siti diam macam Menghayal. dia macam ramai betul peminat Siti dalam ni. Siti Mania. Siti di situ. Bang Malaysia. Alright, so I think that's all for today. So insyaAllah ada rezeki kita akan bertemu di ZKL pada 19 Februari nanti. And buat semua penonton yang sedang menonton dan masih stay with us, first of all I would like to say thank you to VOB kerana sudi ditemu Rama untuk kita share secara santai tentang perkembangan perjalanan muzik kalian di dunia. Dan juga kami mengharap insyaAllah ada rezeki kita dapat jumpa lagi sekali saya cakap. And terima kasih kepada Music Addicts Malaysia kerana memberi peluang kepada saya, Anik dan juga Afiq untuk sesi interview ni. So hope you guys can enjoy this session. And jika ada tersilap bahasa, terkasar bahasa, mohon maaf dari pihak Music Addicts. And good luck for the concert. Good luck for the concert. Dan buat penonton di luar sana, jangan lupa beli tiket. Ada link kita ada letak di komen. Fiq, Anik, Handsome, terima kasih saya memang handsome pada hari ini. Alright guys, so I think that's all for today. I'll see you guys soon. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.